Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Pasukan reaksi cepat menggelar apel siaga bencana di Badung. Tim SAR mengevakuasi seorang pendaki yang kelelahan di Gunung Batu Karu, Tabanan. Polres Tabanan meringkus pencuri yang selama ini menggasak uang kepeng di Pura Dalem, Desa Adat Sambian, Tabanan. Pencurian uang kepeng tengah marak di Tabanan. Bahkan kasus ini sempat ramai diperbincangkan di media sosial karena pelakunya belum tertangkap. Karena viral di media sosial, Polres Tabanan akhirnya meringkus pelaku yang selama ini beraksi menggasak uang kepeng di Pura Dalem, Desa Adat Sambian, Tabanan. Pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Tabanan bersama barang bukti. Pelaku ditangkap di rumahnya di perumahan Geraha Chandra Asri, Desa Meliling, Kerambitan, Tabanan. Dalam rekaman CCTV, saat beraksi pelaku mengajak anaknya, namun pelaku masih di bawah umur, sehingga tidak menjalani proses hukum. Menurut Kapolres Tabanan, AKBP Putu Bayu Pati, pelaku mencuri 4 sandang kepeng dan kotak sesari di Pura Dalem, Desa Adat Sambian, sehingga pihak pura mengalami kerugian hingga 7 juta rupiah. Ini ada 6 kasus pencurian dan juga tersangka jumlah 7 orang dewasa, khusus yang anak-anak tidak kita tampilkan karena sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan. Sebagian besar pengungkapan yang bisa kami lakukan selama ini itu banyak dibantu dengan teknologi khususnya masalah CCTV. Dari hasil proses penyidikan, kemudian kami dapat amankan yang bersangkutan di wilayah Kerambitan, ada 1 unit sepeda motor, kemudian ada 1 buah tang yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pengerusakan atau mengambil uang kepeng yang ada di beberapa tempat ibadah atau di pura. Kemudian ada buah 4 sandang yang berisikan uang kepeng. Sementara dari pendalaman ya itu pelaku sendiri. Anaknya itu yang anaknya itu. Yang anak itu tidak terlibat di dalam peristiwa itu. Modus pelaku masuk ke pura dengan memanfaatkan pintu yang tidak terkunci. Kemudian merusak gembok kotak sesari dan engsel pintu gedong dalam menggunakan tang. Pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Tabanan. Setelah angkutan gratis, pemerintah Kabupaten Gianyar kembali menetapkan program untuk menunjang kualitas pendidikan di Gianyar. Pemerintah akan memberi bantuan seragam untuk siswa kelas 1 SD dan SMP pada tahun ajaran baru. Setelah sebulan proses belajar mengajar, saat ini siswa sekolah dasar maupun siswa SMP masih memanfaatkan seragam lama dari sekolah sebelumnya. Ketua Komisi 4 DPRD Gianyar, Putu Febriantara, mengimbau siswa menunda membeli baju seragam sekolah baru karena wakil rakyat di DPRD Gianyar bersama Bupati akan memberikan bantuan 4 pasang seragam sekolah. Seragam diberikan untuk 14.000 siswa, terdiri dari sekitar 7.000 siswa kelas 1 SD dan 7.000 siswa kelas 1 SMP. Anggarannya bersumber dari APBD Perubahan tahun 2025 senilai sekitar 19 miliar rupiah. Setiap siswa akan mendapatkan pelengkap sekolah berupa baju, seragam 4 set, 1 set sepatu, topi, dan juga pelengkap lainnya. Di mana setiap siswa seluruh Gianyar akan mendapatkan perlengkapan ini, khususnya untuk siswa baru SD kelas 1 dan SMP kelas 1. Jadi di samping itu ada juga khusus untuk siswa miskin akan mendapatkan tambahan berupa alat tulis dan buku. Ini program-program yang baru, termasuk juga kita apresiasi kemarin pilot project terkait dengan sistem
penerimaan beasiswa sudah berjalan. Kemarin 127 untuk Universitas Perguruan Tinggi Negeri di seluruh Indonesia kita sudah menjadi percontohan, dan sekitar 60 untuk LPK, lembaga pelatihan kerja. Kalau ring sekolah, kita hanya mendaftarkan siswa untuk membuka rekening di Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) dalam rangka untuk ongkos jahit. Sedangkan yang lain sudah diurus atau ditangani oleh pihak Pemkab melalui Dinas Pendidikan. Pertama putih biru, kedua pakaian pramuka, baju dan di bawahnya, kemudian yang ketiga bajunya saja, kemudian pakaian olahraga, kemudian sepatu, dasi, topi. Selain bantuan angkutan siswa gratis dan seragam sekolah, Pemkab Gianyar juga memberikan bantuan pendidikan gratis sampai sarjana. Program ini diharapkan mampu mewujudkan sumber daya manusia Gianyar yang lebih berkualitas. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Daging kerbau dapat diolah menjadi aneka hidangan yang lezat. Salah satunya kuliner lawar dan serapah kerbau. Tempat makan yang menyajikan hidangan ini antara lain berlokasi di wilayah Denpasar Selatan. Lawar dan serapah kerbau di tempat ini menggunakan bumbu khas Denpasar, yakni keleh nyangluh. Lawar dan bumbu juga dilengkapi parutan kelapa bakar agar cita rasanya menjadi gurih. Seporsi lawar kerbau dijual seharga Rp25.000, lengkap dengan nasi, kerupuk kulit kerbau, soto sapi, dan minuman. Kalau di setiap daerah kan beda-beda kan, kayak misalnya di Gianyar ada lawar flek, jadi dagingnya dicincang mentah, dimik pakai lawar. Kalau di Denpasar kita kita pakai lawar, dagingnya matang semua, jadi dengan bumbu cita rasa Denpasar yang disebut dengan bumbu klenyangluhnya. Klenyangluh, iya. Biasanya kan bumbu Bali, bumbu genep atau bumbu rajang kan. Kalau klenyangluh itu dia terdiri dari lengkuas, bawang putih, kemiri, terus sama ada kunyit, kalau bahasa Balinya kunyit, terus ada bakaran kelapanya. Yang itu yang bikin aroma khas aromanya. Ini menunya ada lawar, ada serapah, ada soto. Terus kalau untuk lawarnya lawar kebo sama serapah sapi sama soto sapi. Gimana tuh rasanya, Pak? Enak sih, bikin ketagihan rasanya. Enak sih, pas rasanya. Untuk lawar kebonya pas. Tidak ada rasa amis atau? Enggak ada amis sama sekali. Pasokan daging kerbau selama ini dikirim langsung dari Pulau Lombok, NTB. Dalam sehari, Ketut Lelut menjual 120 porsi nasi lawar dan serapah kerbau. Setiap harinya, tempat makan sederhana ini dibuka mulai jam 9 pagi hingga 1 siang. Dayutri Laksmi melaporkan dari Kota Denpasar.